Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Kali ini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait dengan cara membagi waktu antara kerja, sekolah atau kuliah dan juga kegiatan lain, kegiatan usaha. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada saya terkait cara membagi waktu antara pekerjaan, kemudian pendidikan dan juga karir di dunia usaha. Saya sendiri saat ini sedang mengambil dua mata kuliah di dua kampus yang berbeda. Yang satu kampus negeri jarak jauh, yaitu universitas terbuka. Kemudian yang satu adalah kampus swasta, sekolah tinggi swasta, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Di perkuliahan saya itu saya mengambil yang kelas karyawan, yang artinya adalah kelas di mana mengerjakan atau kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan di luar jam kerja. Jam kerja kan hari kerja itu Senin sampai Jumat, kemudian jam 8 sampai jam 5. Saya ambil yang di Stisa itu mulai hari Jumat itu jam 2 atau setengah 3 itu sudah mulai kegiatan pembelajaran sampai terakhir jam 10 malam. Kemudian paginya itu jam 7, hari Sabtu itu jam 7 mulai, kemudian berakhir kadang ada yang semesternya jam 7 malam udah selesai, ada yang semesternya sampai jam 10 malam juga, jadi tergantung. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan materi, karena kalau kelas umum kan pembelajarannya itu 5 hari. Kalau kelas karyawan itu cuma 2 hari, Jumat sore sama Sabtu seharian full. Itu saya ketika tidak bekerja, mungkin waktu istirahat makan atau lagi waktu-waktu luang gitu, saya membuka modul-modul atau pembelajaran-pembelajaran, entah itu pembelajaran dari buku atau membuka materi-materi yang ada di YouTube, karena sekarang banyak juga materi para guru-guru yang men-share materi-materi terkait perkuliahan, ilmu perkuliahan itu di YouTube. Sehingga untuk informasi dan juga pembelajaran itu sebenarnya sangat mudah, tergantung dari keniatan dan kemantapan hati rekan-rekan. Kemudian apakah nilainya terlalu jatuh? Ya, kalau saya pikir juga tidak juga, karena rata-rata nilai saya juga masih A, ada beberapa yang B juga. Kemudian 1, 2 ketika tidak bisa mengejar juga ada yang C, tapi sangat sedikit. Itu saya mengambil 2 jurusan, 2 program studi. Kemudian untuk pekerjaan itu saran saya, kita kan manusia, pasti kalau kita kuliah, kita bekerja itu sering tidak fokusnya. Maka kalau rekan-rekan nanti seperti itu, kemudian dimarahin pimpinan, disalah-salahkan, goblok-goblokan gitu, ya udah diem aja, kemudian siap, maaf Pak, maaf saya salah. Tapi semua omongan dari atasan itu jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi dimasukkan ke dalam kuping aja jangan. Jadi cuman biar lewat aja. Misal kita diteriaki, kamu bobrok, kamu tolol, gini aja nggak bisa, pokoknya perkataan-perkataan yang tidak baik tersebut
jangan kita masukkan ke dalam telinga, apalagi kita masukkan ke dalam hati, karena itu akan menambah beban kita. Biarkan kita mengakui bahwa kita memang agak salah karena kita belajar, kemudian mungkin waktunya juga minim untuk belajar sehingga istirahat kita kurang, kemudian fokus kita dalam bekerja juga tidak terlalu baik. Maka ketika rekan-rekan mendapatkan cacian makian dari atasan, itu anggaplah ya memang saya salah, tapi maaf saya juga tidak mendengarkan apa yang Bapak katakan, gitu aja udah selesai. Kemudian untuk pekerjaan, kalau misal rekan-rekan memiliki bisnis, memiliki usaha, atau mungkin rekan-rekan memiliki investasi, baik itu kos, baik itu kebun, baik itu saham dan sebagainya, ingat bahwa rekan-rekan itu sekarang bekerja dan mendapatkan gaji dari negara. Oleh karena itu ketika terjadi hiruk pikuk dari usaha rekan-rekan, itu jangan ikut-ikutan. Kalau zaman sekarang itu terkenalnya dengan FOMO, fearing of missing out. Jadi rekan-rekan itu takut ketinggalan tren. Itu sangat berbahaya, apalagi bagi rekan-rekan yang berusaha dan juga sekaligus memiliki kerjaan, karena kita itu bukan orang yang bisa fokus di usaha kita, apalagi mungkin bukan usaha tapi kita investasi di saham gitu aja. Saham kayak kemarin rekan-rekan itu waktu zamannya sahamnya Pak Prajogo Pangestu itu kan naik drastis karena si MG itu bilang kalau saham beliau itu adalah saham yang bagus, prospektif dan sebagainya. Saya nggak pernah berpikir untuk membeli saham tersebut, walaupun memang banyak juga dari rekan-rekan saya yang mendapatkan hasil yang lumayan dari saham Pak Prajogo Pangestu, baik itu brand, BRPT, kemudian cuan itu sahamnya bukan ya, pokoknya saham-saham itulah yang kemarin dari 1000 jadi 5000 jadi 7000 dan naik terus. Saya tidak sekalipun tertarik untuk membeli saham-saham tersebut, karena saya tahu kalau ketika nanti saya sibuk bekerja dan tahu-tahu ada berita-berita miring, sahamnya jatuh, saya tidak memiliki kewaspadaan untuk ikut menjual, atau bahkan bisa jadi saya sudah turun drastis baru saya buka dan saya menyesal kemudian. Maka saya tidak pernah ikut saham-saham atau kegiatan usaha apapun yang memiliki resiko tinggi. Sebagai contoh, misal kemarin juga ada heboh terkait dengan tanaman kaktus, kemudian ikan pita, ikan toman dan sebagainya. Kemarin itu 2021-22 kan rame banget. Saya juga karena memikirkan banyak juga teman-teman yang ayo gabung ke saya, nanti untungnya banyak, kamu tinggal naruh modal ke saya, kemudian nanti hasilnya kita bagi dua. Tapi saya juga tidak tertarik dengan usaha-usaha yang musiman seperti itu, karena saya tidak bisa memantau langsung bagaimana situasi dan kabar berita dari usaha-usaha macam itu. Akan tetapi kalau usaha-usaha seperti saham-saham yang blue chip gitu, atau investasi saham blue chip maksud saya, kemudian saham-saham yang berdividen tinggi dengan harga yang terbilang masih PBV-nya di bawah 1 atau lebih dari 1, cuman karakter sahamnya bagus, saya juga akan ambil saham-saham yang seperti itu. Kemudian untuk usaha-usaha yang jelas-jelas seperti kegiatan usaha yang stagnan, jadi nggak langsung naik turun seperti ternak bebek, ternak
lele, kemudian sawit, kemudian kebun-kebun, kemudian nanam rumput buat stok pakan, itu malah justru lebih menarik bagi saya. Jadi bagi rekan-rekan yang nanti memiliki keinginan untuk bekerja, akan tetapi kalau merasa bahwa kerja di kejaksaan itu memang gajinya belum sesuai, rekan-rekan mau mencoba untuk berusaha, kemudian rekan-rekan ingin menambah kemampuan rekan-rekan dengan kuliah, saya harapkan rekan-rekan memperhatikan bahwa untuk melaksanakan semua itu rekan-rekan tidak bisa langsung terburu-buru, rekan-rekan tidak bisa langsung meloncat. Rekan-rekan harus menjalani step demi step, satu langkah demi satu langkah. Jangan paksakan diri rekan-rekan kalau satu semester itu rekan-rekan hanya bisa ambil 19 SKS, 19 saja, nggak usah full 24 SKS. Kalau satu semester hanya bisa 10 SKS, 15 SKS, ya udah segitu aja dulu. Kemudian untuk usaha juga jangan terburu-buru. Misal rekan-rekan sekarang punya usaha, naiknya drastis banget, mau hutang bank, tapi pikir dulu, rekan-rekan itu punya pekerjaan utama. Jadi untuk bisnis itu biarlah bisnis itu menjadi investasi masa depan, tidak perlu hutang, tidak perlu mengejar terlalu berlebihan, karena kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan NKRI. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.